Halo Mina, jumpa lagi bersama di G Channel. Pada kesempatan ini kami akan merecap anime Bleach Thousand Years Blood Wars. Seperti biasa, DJ ingatkan kalau konten ini adalah konten full spoiler. Jadi buat kalian yang nggak suka spoiler, silahkan skip dan tonton langsung animenya. Bantu kami untuk terus berkembang dengan subscribe, komen, dan like video ini. Tentunya biar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy. Di awal scene diceritakan kisah tentang Raja Quincy, di mana sang raja yang terkurung kini telah mendapatkan denyut nadinya kembali setelah 900 tahun. Selain itu, Raja Quincy juga mendapatkan pikirannya setelah 90 tahun, serta seluruh kekuatannya setelah 9 tahun lamanya. Sementara itu di lokasi divisi riset dan pengembangan Soul Society, para Shinigami disibukkan dengan banyaknya holo yang menghilang secara misterius di beberapa lokasi tertentu. Jika fenomena ini dibiarkan begitu saja, maka akan mempengaruhi keseimbangan antara dunia manusia dan Soul Society. Kapten Kurozuchi sangat serius dalam menghadapi keadaan buruk ini, dan dia nampaknya memiliki kesimpulan siapa dalang di balik penghancuran para holo tersebut. Sementara itu di dunia manusia, Shino Madarame dan Ryunosuke Yuki mulai bertugas di pos barunya, yaitu kota Karakura. Shino pun mengingatkan Yuki untuk lebih serius dan fokus dalam bertugas. Hal ini dikarenakan kemunculan holo di kota ini cukup tinggi. Walaupun di kota ini ada Shinigami pengganti yang sangat kuat, namun mereka harus tetap bertugas supaya tidak terlalu mengandalkan Shinigami pengganti tersebut. Untuk memaksimalkan waktu, Shino akan berpatroli ke arah utara, sementara si Yuki ke arah selatan. Yuki yang ketakutan pun terpaksa menyisir beberapa lokasi dan berhenti di atas sebuah jembatan. Apesnya, dia malah bertemu dengan holo laba-laba dan memilih kabur sekencang-kencangnya. Dalam pelariannya, dia menelpon dan meminta pertolongan pada Shino. Si holo pun merangsek ke dalam bangunan dan terus mengejar Yuki sambil menghancurkan beberapa fasilitas penting jalanan. Ketika Yuki tiba di atap gedung, dia sangat terkejut ketika melihat Shino telah dikalahkan oleh beberapa holo yang sangat kuat. Walau gemetaran, mau tidak mau dia harus menghadapi para holo tersebut untuk menyelamatkan Shino. Sayangnya dia langsung terhempas oleh serangan holo laba-laba dan tidak sanggup untuk berdiri lagi. Saat si holo hendak membunuh Yuki, untungnya Ichigo dan kawan-kawan datang dan menyelamatkan keduanya. Saat itulah para holo mulai bermunculan untuk mengeroyok Ichigo beserta yang lainnya. Dengan tinju kuatnya, Sado mampu memukul mundur beberapa holo hingga hancur berantakan. Sementara itu Ishida Uryu berhasil menghabisi banyak holo dengan panahnya. Ichigo pun menyelamatkan Yuki dari cengkraman holo. Dia pun mengeluarkan bankainya dan menghabisi semua holo yang tersisa dengan teknik Ketsuga Tenso yang sangat kuat hingga menimbulkan ledakan yang begitu hebat. 2 hari kemudian, Yuki mulai tersadar dari pingsannya di dalam kamar Ichigo. Dia pun cukup tenang ketika melihat Shino yang nampak sehat-sehat saja. Namun saat itu, semuanya dikejutkan dengan kedatangan Askuiaro Ebern. Ichigo yang kesal karena tempat tidurnya dikotori, lantas menendang lelaki berjubah putih tersebut hingga keluar jendela. Tak berselang lama, Ichigo langsung mengejar Ebern dan menanyakan apa sebenarnya urusannya datang ke kota ini. Ebern pun jadi kesal ketika Ichigo menyebut dirinya Arrancar. Dia pun langsung terbang dan menampakkan senjata meriamnya. Tentu saja Ichigo agak terkejut karena meriam Reisi Ebern nampak seperti milik Quincy. Di saat yang sama, Komandan Gotei 13 atau Yamamoto Kenryusai Shigekuni disatroni oleh 7 manusia berjubah putih yang telah membunuh seorang Shinigami. Kedatangan sosok bertopeng ini hanyalah untuk mendeklarasikan perang, apalagi secara terang-terangan mereka membantai Sasakibe di depan mata Yamamoto. Intinya, dalam waktu 5 hari, Soul Society akan dimusnahkan oleh Vandon Bridge. Tanpa pikir panjang, Yamamoto pun langsung menyelamatkan Sasakibe dan menebas para pemburu tersebut dengan ayunan pedang apinya. Sayangnya para penyusup berhasil kabur melalui media bayangan hitam. Pertarungan antara Ichigo dan Ebern masih berlangsung. Ichigo yang masih penasaran memilih untuk menghindari semua serangan Ebern. Ebern pun terus memprovokasi Ichigo agar melawannya dengan menggunakan bankai. Ichigo pun menuruti kemauan Ebern
dan mulai serius bertarung dengan mengeluarkan bankainya. Saat itulah Aberrn tersenyum jahat dan mengeluarkan medalinya, di mana medali tersebut memiliki kemampuan untuk mencuri bangkai Shinigami. Dia pun membaca mantra dan berhasil merusak armor di lengan Ichigo. Untungnya Ichigo mampu melepaskan diri dan membalikkan keadaan dengan melepaskan Getsuga Tensho tepat di tubuh Aberrn. Serangan kuat ini pun berhasil melukai Aberrn, dan tentu saja si Aberrn sangat kesal karena tidak berhasil melenyapkan bangkai milik Ichigo. Aberrn pun langsung pergi setelah diselimuti oleh bayangan hitam dan meninggalkan Ichigo sendirian yang masih dipenuhi oleh rasa penasaran. Scene pun berpindah di markas Vandon Ridge, di mana saat itu Luders Freegun mengejek Aberrn yang tengah berlutut. Namun tanpa disangka, tangan Luders langsung ditebas oleh Yuhava. Ternyata sedari tadi, Aberrn berlutut untuk menghormati sang Raja Quincy. Luders pun tersungkur dan sangat kesakitan. Pun demikian, dia berusaha bangkit untuk memberikan laporannya pada sang raja. Sesaat setelah kembalinya Ichigo ke rumah, Yuki mendapatkan pesan yang ditujukan pada seluruh Shinigami. Akon pun menginformasikan kalau 57 menit yang lalu para penyusup telah memasuki barak divisi 1. Di saat yang sama, seorang penyusup telah membantai banyak Shinigami di gerbang Kokuryo. Sebanyak 116 anggota tewas dalam waktu yang cukup singkat. Wakil Kapten Sasakibe terluka parah dan setelahnya meninggal di hadapan Komandan Yamamoto. Sayangnya hingga saat ini rute keluar masuk yang digunakan para penyusup masih belum diketahui. Ichigo dan yang lainnya pun sangat terkejut mendengarkan kabar buruk ini. Kembali lagi di markas Vandon Ridge, di mana Yuhava sama sekali tidak puas dengan laporan Luders, yang mana Luders hanya berasumsi tentang masa depan. Tanpa banyak bicara, Yuhava langsung meledakkan kepala Luders hingga membuat Aberrn sangat ketakutan. Yuhava pun meledakkan kepala Aberrn dengan jari telunjuknya karena merasa tugas Aberrn telah selesai. Yuhava lantas pergi untuk melihat Haribel yang ditawan dan memastikan kalau Huiko Mundo telah ditaklukkan. Singkat cerita, Ichigo mengumpulkan semua teman-temannya untuk mendengarkan penjelasan dari Nel dan Pesuke tentang kondisi Huiko Mundo. Pesuke pun menjelaskan kalau Haribel dan beberapa Arrancar telah diculik oleh para Quincy. Dia pun langsung berlutut dan meminta pada Ichigo untuk membantunya. Tentu saja Ichigo tidak bisa mengabaikan permohonan ini. Sayangnya Ishida tidak mau ikut campur dalam masalah pelik ini. Dia adalah seorang Quincy dan merupakan pantangan baginya untuk menolong Hollow ataupun Arrancar. Ichigo pun begitu memahami maksud Ishida dan memastikan kalau dia dan yang lainnya akan mengatasi masalah ini dengan sangat baik. Saat itulah Urahara datang dan membantu Ichigo untuk memasuki area Huiko Mundo. Singkat cerita, semuanya pun tiba di Huiko Mundo setelah mendarat dari langit. Para Quincy menyandra beberapa Arrancar setelah melakukan pembantaian massal. Inoue memastikan kalau di area ini semuanya telah tewas tanpa terkecuali. Para tawanan dibawa untuk dijadikan pasukan musuh di barisan depan. Ichigo pun memutuskan untuk menyelamatkan para tawanan tersebut, diikuti oleh Inoue dan Sado. Saat ini para tawanan tengah diseleksi oleh Stern Rider tipe J yang bernama Quelge OP. Quelge pun memutuskan untuk melakukan pertandingan antar Arrancar untuk memilih kandidat yang terbaik. Tanpa ragu, Quelge mulai membunuhi para tawanan dengan tombaknya. Saat itulah dua tawanan yang tersisa langsung melakukan perlawanan dengan menghancurkan rantai dan menebas tombak Quelge. Disinilah diketahui kalau dua Arrancar ini adalah pelayan dari Aizen Sosuke yang bernama Loli Aiverne dan Menoli Malia. Sayangnya keduanya langsung tumbang dan tidak berdaya melawan Quelge. Quelge pun memerintahkan anak buahnya untuk menghukum kedua Arrancar tersebut karena mereka telah lulus ujian. Sesaat kemudian, Quelge agak terkejut saat melihat beberapa pasukannya dibantai oleh Tres Bestias, yaitu Milarose, Sungsun, dan Apache. Anehnya ketika bawahan langsung Haribel ini malah bertengkar sambil melakukan pembantaian. Nampaknya ketiganya ingin menunjukkan kalau masing-masing dari mereka sangatlah kuat. Quelge pun memberikan penawaran pada Tres Bestias untuk menyerah dan bergabung dengannya. Sebagai balasannya, mereka nantinya akan kembali bersama untuk melayani Haribel. Namun negosiasi langsung gagal, dan Tres Bestias sangat marah karena merasa diremehkan. Di sisi lain, Akon dan Kurosuchi memberikan penjabaran terkait kasus pemusnahan Hollow besar-besaran yang terjadi belakangan ini di hadapan sidang para kapten. Pemusnahan Hollow yang berlebihan tentu saja mengakibatkan keseimbangan roh menjadi rusak. Akibatnya, dunia manusia dan Soul Society bisa hancur cepat atau lambat. Kurosuchi pun meyakinkan kalau identitas asli para musuh adalah Quincy.
Sementara itu Ichigo telah sampai di lokasi pertarungan. Namun dia agak terkejut ketika melihat Tres Bestias telah dikalahkan dengan begitu telak oleh Guelge seorang diri.